memberikan pencerahan kepada kita semua lah, sehingga sengketa yang ada semakin sedikit di Bali, maupun sudah di Bali juga sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Kami silakan langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, komisioner kita, Pak Ketua, dan Bapak Ibu sekalian. Saya izin di depan ya, nanti saya itu biasa suka jalan-jalan Pak. Baik, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam transparansi. Ya, salam transparansi itu begini. Saya juga nggak tahu ini kenapa dulu bisa muncul ini. Saya lagi cari-cari Pak Ketua, karena Komisi Informasi itu lahir di tahun 2010. Siapa yang pertama kali membuat simbol seperti ini ya? Ini se-Indonesia sekarang mengikuti. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi agak terlambat karena tadi saya zoom dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, zoom hampir ya sekitar 500 peserta juga tadi, berkaitan dengan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa. Nah, gitu kan, itu menarik. Jadi kalau nggak saya stop tadi pertanyaannya bisa sampai sore begitu, tapi sudah di pagi bukan Pak, kita tinggalin aja gitu, ya. Nah, kemudian nanti sore juga dari kampus ada acara lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi fokusnya kita pada diskusi hari ini adalah berkaitan dengan sengketa informasi, ya. Sengketa informasi. Pernah enggak badan publik kita disengketa informasi di Komisi Informasi? Ada yang sudah pernah di antara ini? Bapak Ibu sekalian, biar nanti kita sharing kasus saja, ya. Ada Pak? Dari mana Pak? BPN. Pertanahan ya, satu. Terus yang lain? Ada Bu? Dari PDAM. Baik. Terus siapa lagi ada? Oh baik. Baik, kita sharing Pak, ya. Kita sharing. Ada mic lagi, satu lagi mungkin bisa diberikan Pak. Kira-kira kasusnya seperti apa, lalu bagaimana penyelesaiannya, sebelum saya nanti masuk kepada materi. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Hakim PT UN ya, Denpasar, terkait dengan sebetulnya memang harusnya saya dulu urutannya baru dari PT UN gitu, tapi kita dari hulu dulu Pak, dari hulu kemudian baru ke sini, nggak apa-apa ya kan? Karena di PT UN itu apabila terjadi keberatan terhadap putusan Komisi Informasi, tadi dengan Ibu dari Tutun juga dari Hakim saya tanyakan apakah ada yang dari putusan dari Komisi Informasi yang digugat atau di keberatan di Tutun. Dia bilang ada dua, ya, ada dua register yang sedang diberikan Bapak Ibu sekalian. Nah tadi saya juga dapat informasi dari Pak Ketua. Memang kalau di Bali itu tidak terlalu banyak ya Pak Ketua sengketa informasinya. Memang di beberapa daerah seperti saya ambil contoh ya, level provinsinya DKI, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, kemudian tapi hampir semua ya. Tapi beberapa provinsi yang saya sebutkan itu setiap tahun itu ratusan lah. Jawa Timur, itu teman-teman itu kerjanya setiap hari sidang sengketa terus ya, macam-macam kasusnya begitu, ada yang pertanahan, ada yang lain-lain dan sebagainya. Untuk di kita alhamdulillah itu tidak terlalu banyak ya, tapi bukan berarti kita tidak siap ya, bukan berarti kita tidak siap, karena suatu saat itu bisa saja masyarakat itu mengajukan permohonan informasi kepada kita ya. Baik, silakan Pak, kira-kira bagaimana ceritanya bisa terjadi sengketa informasi? Baik, dari sini dulu. Izin. Baik. Terima kasih atas waktunya. Tadi juga sudah kami sampaikan, sudah ada jawaban, saran juga.
dari Bapak mungkin ada yang bisa kita ambil Pak di BPN. Kasusnya mungkin seperti ini Pak, kita kalah di Komisi Informasi karena kita tidak bisa menunjukkan arsip pembuatan sertifikat. Jadi kita sudah tunjukkan arsip tersebut dalam satu lerekan arsip sudah jadi bubur, sudah robek-robek. Kemudian kita juga sudah sampaikan berita acara bahwa arsip tersebut tidak diketemukan. Jadi kita kalah, kita sudah dieksekusi juga di berita acara eksekusi juga di PT UN, harus menyampaikan salinan arsip tersebut kepada pemohon. Jadi kita juga sudah minta petunjuk ke Kanwil ke pusat juga minta petunjuk cara menerbitkan arsip ke Badan Arsip Nasional, tapi sampai sekarang belum terbit Bapak. Jadi tadi yang saya tanyakan, bagaimana cara penyampaian kepada pemohon biar pemohon mengerti, kemudian konsekuensi hukum terhadap BPN sendiri Pak, tidak bisa melaksanakan putusan tersebut. Terima kasih Bapak. Karena arsipnya sudah tidak ada lagi, ya kan? Kita mau kasih apa? Nanti ada case lain yang saya bikin dengan Bapak. Kita coba dulu yang tadi, nanti kita bareng aja Pak ya, kita sharing. Yang lain, silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, kami dari Biro Hukum, Biro Hukum Sekda Provinsi Bali. Sebetulnya permasalahan ini berawal dari adanya permintaan risalah hukum kepada teman-teman di Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup. Mungkin hadir pada kesempatan ini dari data undangan diundang, mungkin tidak hadir ya. Begini Bapak, kami sampaikan kronologis kasusnya berawal daripada adanya permohonan informasi dari Walhi Lingkungan Hidup terkait dengan adanya permohonan beberapa informasi kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, kemudian terhadap permohonan ini tidak dikabulkan oleh saya. Akhirnya pihak Walhi mengajukan keberatan ke KI. Ya, KI. Nah, situ diproses dengan lupa sehingga KI juga tidak mengabulkan atas permohonan dari pihak Walhi itu. Nah, sebagai konsekuensinya tadi juga sudah sempat dibahas pada season pertama bahwa akhirnya permasalahan ini sampai ke Peradilan Tata Usaha Negara Tun. Nah, terhadap permasalahan tersebut karena di sini ada suatu peristiwa di mana dokumen yang diminta ini sebetulnya bukan merupakan produk, bukan dihasilkan oleh pihak rekan kami dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tetapi adalah merupakan produk dari lembaga non-publik. Dalam ini ada PT Dewata Energi Bersih. Nah, terhadap kondisi itu tentu teman-teman di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atas permohonan tersebut kemudian mohon persetujuan pada pihak yang menghasilkan dokumen itu, dalam hal ini PT Dewata Energi Bersih. Dalam permintaan izin tersebut, pihak Dewata Energi Bersih menyatakan penolakannya, sebab di situ ada rasa dagang, ada persaingan usaha dan lain sebagainya dalam rangka penyusunan masalah itu. Nah, terhadap permasalahan tersebut kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi ini, sampai permasalahannya kepada Peradilan Tata Usaha Negara, dan itu diputus, akhirnya kami dikalahkan dalam proses itu. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya terhadap informasi itu sebetulnya pihak
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali itu bukan sebagai peminta hanya untuk meneruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang berwenang untuk mengeluarkan izin, sehingga ada suatu permasalahan ketika informasi itu diberikan kepada pemohon dalam hal ini wahli, dan di situ sudah ada penolakan. Namun demikian sampai akhirnya di Pengadilan DUN permohonan ini dikabulkan untuk diberikan terhadap informasi tersebut. Namun dari pihak kami tentunya ada semacam kekhawatiran ketika nantinya pihak lembaga yang publik itu menyampaikan keberatan ke kami, tetap mereka bersikeras agar dokumen itu tidak diberikan. Tapi tadi sudah diberikan juga penjelasan dari Ibu Hakim Bu Dewi Maharati bahwasanya ketika itu sudah merupakan informasi yang diberikan kepada lembaga publik dengan segala konsekuensinya, tentu menjadi itu informasi yang terbuka, tidak merupakan informasi yang dikecualikan lagi. Nah, terhadap hal itu mungkin dari Bapak ada suatu trik khusus terhadap permasalahan kami agar pada nantinya kami sebagai lembaga publik betul-betul tidak melanggar ketentuan, ya aman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lagi mau sharing sebelum kita nanti diskusi beberapa materi yang bisa disampaikan? Ada Bu? Sudah cukup ya. Baik, sambil jalan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sharingnya. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa di mana kedudukan Komisi Informasi Serentak, ya. Nah, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti sambil menjawabnya sambil jalan ya Pak ya. Kita sharingnya sambil jalan aja. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka di dalam pasal 23 dan 26 undang-undang tersebut itu mengatur tentang satu lembaga negara yang kita sebut dengan Komisi Informasi. Ya. Komisi Informasi itu ada di tingkat pusat dan seluruh provinsi yang ada di Indonesia serta beberapa yang ada di kabupaten. Nah, kenapa Pak hanya beberapa? Karena itu tergantung daripada keinginan pemerintah daerahnya untuk membentuk di tingkat kabupaten, tergantung pada urgensinya. Arti bersifat dapat dibentuk. Tetapi kalau di provinsi itu bersifat wajib, maka 34 provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki komisi informasi. Lalu komisi informasi ini paling tidak dia punya dua tugas. Ya, sebenarnya tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa informasi atau PSI, kemudian juga membuat standar layanan informasi publik yang sebelah kanan saya. Nah, kalau kita turunkan, maka di dalam penyelesaian sengketa informasi ini, karena proses penyelesaiannya itu melalui putusan, ya, kalau putusan berarti ada yang disebut dengan proses adjudikasi, ya, namanya putusan. Maka Komisi Informasi punya kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan. Maka kita punya hukum acara namanya Perki 1 tahun 2013. Nah, itu hukum acaranya yang pernah bersidang di Komisi Informasi mungkin sudah pernah mengikuti alur hukum acara. Dan putusan daripada Komisi Informasi itu sama atau setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Maka proses bandingnya, keberatannya itu adalah ke PT UN yang tadi oleh Bu Dewi sudah disampaikan. Jadi yang apa yang disampaikan oleh Bu Dewi itu adalah satu proses keberatan terhadap putusan Komisi Informasi.
Tetapi yang menjadi objeknya itu adalah putusannya, bukan di orangnya, ya. Nah, maka kita bukan sebagai pihak tergugat, tetapi putusannya. Oleh PT UN itu mereka akan membuat satu proses persidangan yang sederhana, tidak melalui yang namanya dismissal. Itu langsung aja dibentuk majelisnya, diperiksa putusannya. Biasanya di PT UN itu mereka tidak terlalu jauh untuk masuk kepada hal-hal yang bersifat substansi, tapi biasanya prosedurnya saja. Mereka melihat dari aspek formalnya, ya, aspek formalnya itu legalitas pemohonnya, kemudian melihat dari jangka waktunya, ya, kewenangannya, biasanya sampai di situ. Karena kalau substansinya itu jarang sekali dibatalkan oleh PT UN, jarang sekali. Ya, misalnya berkaitan dengan substansi, misalnya tadi tentang sertifikat atau arsip misalnya. Kalau dia sudah substansinya, biasa PT UN itu dia tidak ikut campur lah, begitu. Dia hanya melihat dari aspek formalnya saja seperti itu, ya. Nah, keberatan terhadap putusan PT UN itu lanjut lagi ke Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat. Itu prosedurnya. Maka tugas Komisi Informasi dalam Legislasi Sengketa Informasi juga diawasi. Siapa yang mengawasinya? Itu adalah Perki nomor 3 tahun 2016 yang biasa kita sebut dengan Perki Etik. Jadi kalau misalnya majelisnya ini agak menyimpang, tidak profesional, tidak independen, tidak patuh pada undang-undang, bersifat yang berat sebelah, tidak adil, maka dia bisa diawasi dengan peraturan yang kita buat dengan peraturan etiknya, ya. Nah, kemudian selain daripada PSI, kita juga bikin standar layar informasi publik yang mungkin oleh Bapak Ibu sekalian di PPID itu ada yang namanya Slip 1 tahun 2013. Slip 1 tahun 2021, ya. Nah, itu tentang apa? Tentang bagaimana standar layanan informasi yang harus dilakukan oleh badan-badan publik. Badan publik itu siapa? Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. OPD-nya di mana? OPD-nya adalah sebagai PPID pembantu, ya, atau PPID pelaksana daripada itu, ya. Nah, kemudian setelah ada standar itu, kemudian badan publik melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanannya oleh Komisi Informasi setiap tahun diukur. Apakah Bapak Ibu sekalian itu sudah mematuhi peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 itu, maka setiap tahun itu kita gunakan Perki 1 tahun 2022 untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, menilai, ya. Bali sudah informatif, ya. Nah, nanti kabupaten, kota, desa dan sebagainya itu semuanya dilakukan monitoring evaluasi. Kalau KI pusat itu memonitor kepada badan publik tingkat pusat dan juga pemerintah provinsi. Ya, selain itu juga kita sedang membuat namanya Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini juga sedang berjalan, ya, melalui informan-informan aktif. Nah, jadi ini adalah kerangka besar Komisi Informasi, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Nah, saya hanya ingin menjelaskan, karena kita diamanahkan oleh undang-undang KIP untuk memenuhi hak atas informasi dari setiap warga negara, maka melalui PP nomor 61 tahun 2010 kita diwajibkan untuk membentuk yang namanya PPID. Ya, saya rasa hampir semua badan publik di Indonesia ini sudah punya PPID, ya, untuk mengelola informasi dan dokumentasi itu agar efektif dan efisien. Pak, PPID sama nggak sih dengan humas? Ya kan? Kami Pak sudah mengumumkan semua informasi-informasi kepada publik. Setiap kegiatan bupati, setiap kegiatan wali kota, setiap kegiatannya gubernur sudah kami umumkan. Kami sudah terbuka, Pak. Banyak sekali PPID yang menganggap bahwa itu adalah tugas dia. Betul,
itu adalah tugasnya PPID, tetapi itu sebagian kecil daripada tugas PPID. Karena tugas PPID itu adalah mengelola informasi publik, ya, mulai dari menyimpan, menyediakan, mendistribusikan, menerima informasi publik. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, ya, menerima informasi publik dari pihak lain itu juga termasuk informasi yang berada di bawah penguasaan kita, yang juga merupakan informasi publik. Nanti ada case yang saya mau kasih tahu, ya, terkait dengan itu. Jadi tugas PPID itu sangat luas dan termasuk adalah mendokumentasikan. Maka di dalam PPID itu ada yang namanya arsiparis yang juga harus terlibat di dalam PPID. Jadi kalau PPID tidak melibatkan arsiparis itu repot juga. Kenapa arsiparis itu penting? Karena di arsiparis itulah nanti fungsinya adalah untuk melihat retensi waktu sebuah informasi publik. Nah, ini ada pertanyaan, ya, retensi waktu. Pak, berapa lama sih sebuah dokumen itu harus kami jaga, harus kami simpan di gudang, harus kami musnahkan? Itu harus ada retensi waktu. Maka yang paling tahu itu adalah orang yang namanya arsiparis, Pak. Makanya sering repot kita kalau PPID tidak melibatkan arsiparis. Mereka yang paham sebuah dokumen itu berapa lama, ya, dikuasai. Saya ambil case. Nah, saya mau super case. Ada satu sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat antara pemohon informasi dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Bogor. Ini sudah diputuskan, maka saya tidak apa-apa memberikan ilustrasi terhadap case itu. Pemohon informasi itu meminta informasi terkait dengan bukti store, ya, bukti store BRI kepada pertanahan di Kabupaten Bogor pada tahun 1960-an, kurang lebih begitu. Saya lupa tahun persisnya, tapi ilustrasinya begitu, ya, kurang lebih, ya. Dia meminta bukti store Bank BRI kepada pertanahan, ya, pada tahun 1960-an, kurang lebih begitu. Bapak bayangkan, sengketanya baru 1 tahun yang lalu. Dia meminta bukti store tahun 1967. Mungkin pikiran kita, oh ini orang gila kali. Tetapi kalau kita telusuri untuk apa dia meminta itu, ternyata dia meminta itu, Pak, karena pada zaman dulu, nah kita tahun 1960 itu dibuktikan dalam persidangan bahwa tanah di sekitaran Bogor itu kan masih tanah adat, ya, masih tanah adat. Maka keluar SK gubernur, silakan bisa dialihkan menjadi tanah yang bersertifikat, tapi dengan mekanisme harus bayar distribusi lah dan sebagainya, Maka orang itu sampai hari ini, saya lupa kakeknya atau orang tuanya lah, kalau lebih begitu, taruhlah orang tuanya, sampai hari ini dia tidak mendapatkan sertifikat, padahal dia sudah berumur hidup tinggal di situ. Dia tidak mendapatkan sertifikat, maka dia minta bukti itu. Kata orang bank, Pak, zaman itu karyawan saya udah berapa kali pensiun. Dia bilang, karyawan kami juga udah pada mati, Pak, istilahnya begitu kan, dan seterusnya. Lalu bagaimana? Ya kan? Karena setiap orang punya hak untuk mendapatkan informasi publik. Disitulah untungnya adanya arsiparis di BRI itu. Lalu oleh arsiparis mereka bikin yang namanya peraturan tentang daftar informasi publik yang menyatakan bentuk resi bukti setor itu hanya berjangka waktu 10 tahun. Jadi hanya 10 tahun. Jadi kalau tahun 60 paling tidak itu masa berlaku sampai tahun 70. Ya, berarti kesininya sudah tidak ada lagi. Maka dianggap setelah tidak dikuasai itu, maka dianggap BRI Bogor tidak lagi menguasai informasi itu.
Begitu Pak. Ya kan? Tidak dianggap lagi menguasai informasi itu. Udah lepas dia tanggung jawab Pak. Tapi kalau kita tidak punya daftar informasi publik, kita apalagi kalau ada informasi yang dikecualikan, kita tidak melakukan pengecualian, di retensi waktu itu kita dikejar-kejar oleh publik Pak. Ya, kita dipaksa-paksa. Lah, bagaimana Pak? Apa dasarnya Bapak menghilangkan dokumen itu? Apa dasarnya bahwa dokumen itu tidak ada lagi dan sebagainya? Maka itulah pentingnya arsi Paris untuk melihat sebuah dokumen itu berapa lama dia berada di dalam penguasaan kita. Kalau sudah lewat batas waktunya, maka kita lepas tanggung jawab. Tinggal tunjukkan saja peraturan Pak, kami tidak menguasai informasi itu. Maka ketika sidang sengketa informasi di Komisi Informasi, Bapak Ibu sekalian, yang kami tanya, ya setelah kita melakukan pemeriksaan legal standing atau pemeriksaan awal, maka yang kita tanya itu adalah apakah badan publik saudara menguasai informasi itu? Menguasai itu artinya memiliki, ya. Karena percuma saja nanti kita lakukan pemeriksaan bukti, tahu-tahu Pak kami nggak punya informasi itu. Maka pertanyaan kita, apakah dia menguasai informasi? Ya Pak, kami memiliki informasi itu. Misalnya, baru pertanyaan berikutnya, apakah menurut saudara informasi ini dikecualikan atau merupakan informasi terbuka? Nah, begitu pertanyaan yang kedua. Kami kecualikan Pak, kami rahasiakan informasi itu. Baik, itu adalah hak saudara untuk mengecualikan atau merahasiakan informasi. Pertanyaan berikutnya, ketika saudara mengecualikan informasi itu, apakah saudara sudah melakukan uji konsekuensi? Belum Pak. Lah dasarnya saudara mengecualikan informasi apa? Kami tidak ngerti Pak, tidak paham. Baik, kalau tidak paham, sidang kita skor, saudara lakukan uji konsekuensi terlebih dahulu. Minggu depan atau 2 minggu akan datang, sidang akan kita lanjutkan dengan memeriksa uji konsekuensi saudara. Kurang lebih begitu alur. Pak, ini informasinya setelah kami baca-baca menurut yang sebelumnya adalah informasi terbuka Pak, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Lantas kenapa saudara tidak memberikan informasi ini kepada pemohon? Kami tidak ngerti Pak. Ya sudah, kalau saudara sudah paham informasi yang terbuka, maka saudara mediasi terlebih dahulu. Kurang lebih begitu alur. Nah, kembali kepada tema tadi, ya, penguasaan informasi itu penting. Ukurannya adalah waktu, salah satunya. Waktu itu bisa ditentukan oleh yang namanya arsi Paris. Ya, arsi Paris ini untuk menentukan sebuah retensi waktu. Nah, ketika misalnya Bapak, apakah saudara mengecualikan, apakah saudara pernah memproduksi informasi? Pernah Pak, tahun 1960. Apakah saudara menguasai informasi? Tidak lagi Pak, karena informasi itu menurut arsi Paris kami, dia sudah dimusnahkan. Kurang lebih begitulah. Sehingga lepaslah tanggung jawab. Ya, begitu, kurang lebih begitu. Ya, itu alur ininya. Lalu ada lagi cerita sebuah sengketa informasi yang terjadi di Komisi Informasi Pusat. Ini sudah 2 tahun yang lalu, kurang lebih. Seorang pemohon informasi yang anaknya meninggal dunia karena praktek di salah satu rumah sakit swasta. Anak itu sampai meninggal dunia, berdahulu. Dia dengan pengacaranya meminta informasi di rumah sakit swasta. Pak, saya mau minta daftar siapa yang dokter yang saat itu menangani praktek anaknya. Kalau lebih begitulah. Siapa dokternya itu? Pada saat itu, tim dokternya. Lalu dia minta ke rumah sakit swasta. Sidang, ya. Rumah sakit swasta ini betul saudara melakukan operasi, betul Pak. Tapi kami tidak akan memberikan informasi. Kenapa? Karena kami bukan badan publik menurut undang-undang KIP. Ya, bukan badan publik menurut undang-undang KIP. Karena badan publik menurut undang-undang KIP adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lain yang sumber keuangannya sebagian atau seluruhnya dari uang
negara. Kita bongkar, Pak. Lalu Anda hidupkan rumah sakit ini dari mana? Anda pernah terima BPJS nggak? Tidak, Pak. Waktu itu belum ada. Dari mana kita harus membuktikan bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang mengumpulkan uang masyarakat. Kalau lebih begitu. Kalau masyarakat itu kan misalnya sumbangan. Karena kalau misalnya masjid mungkin ya pura atau apa, bisa jadi itu badan publik karena dia menerima sumbangan masyarakat. Ya. Nah, karena dia tidak mengakui sebagai ciri khas badan publik, lalu Anda hidup ini dari mana? Kami dari saham-saham dokter, Pak. Berarti dia betul-betul pebisnis ya, bisnis rumah sakit lah kalau begitu. Nah, akhirnya kita batal. Akhirnya dia tidak dinyatakan lolos dalam pemeriksaan awal. Kita nyatakan putusan celah, Pak. Kita nyatakan dia putusan celah. Tapi pengacaranya ini pintar, Pak. Pengacaranya ini ya mengajukan permohonan informasi ke Majelis Kehormatan Dokter Indonesia (MKDI) di Jakarta, karena dia mendapat informasi bahwa si dokter itu pernah dilaporkan ke MKDI Babin. Maka ternyata permohonan informasi dia ajukan ke sana. Lalu kita sidang, kita tanya dengan MKDI, saudara pernah terima surat dari rumah sakit itu, rumah sakit swasta? Pernah, Pak. Menurut saudara informasi dikecualikan atau terbuka? Dikecualikan, Pak, karena kami tidak menghasilkan informasi itu atau memproduksi informasi itu. Ya, saudara baca definisi daripada informasi publik. Itu aja, definisi atau ketentuan umum dari informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, diterima, diperoleh, dikirim ke badan publik lain, maka itu adalah definisi informasi publik. Berarti sejak saudara menerima itu, saudara menguasai informasi itu. Maka Komisi Informasi mengabulkan permohonan untuk mendapatkan informasi itu. Kurang lebih begitu. Ya, ini kepintaran pengacara saja, dia muter-muter. Ketika di rumah sakit swasta dia batal, ternyata dia juga mengajukan ke pihak yang lain dan itu ternyata dikabulkan. Dan banyak lagi sengketa informasi yang terjadi di Komisi Informasi dengan berbagai macam case-case yang muncul, Pak. Ya, kalau di kami itu, Pak, di Komisi Informasi Pusat itu sidang itu udah antara pengacara dengan pengacara itu. Ya, jadi bukan dianggap hal yang sepele. Dan mungkin suatu saat juga akan menular kembali. Karena apa? Karena informasi ini sekarang menjadi barang yang sangat mahal. Bukan barang ecek-ecek lagi. Cuma memang mekanismenya yang perlu kita percepat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sebuah proses penyelesaian. Karena apa? Orang menggunakan informasi ini pada saat dia membutuhkan informasi itu. Memang ada kelemahan di dalam undang-undang kami itu 100 hari kerja. 100 hari kerja untuk mendapatkan informasi. Nah, ini yang mungkin yang perlu kami kaji agar prosesnya itu bisa lebih singkat dan lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam rangka kita memenuhi hak atas informasi itu ada dua jenis informasi yang kita sebut informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, ya. Nah, informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Di dalam informasi dikecualikan, tentu kita sudah pasti tahu bahwa informasi itu merupakan informasi rahasia yang tidak boleh diberikan kepada publik. Dengan contoh misalnya informasi rahasia pribadi, informasi rahasia bisnis, informasi rahasia negara. Itu betul, ya, sebagai informasi dan kita menutupnya melalui uji konsekuensi. Dan itu merupakan hak kita sebagai badan publik. Tapi pertanyaannya, Pak, apakah ketika kami sudah mengecualikan sebuah informasi, lalu informasi itu menjadi rahasia selamanya? Apakah tidak lagi diuji sebagai informasi yang kami kecualikan itu sebagai informasi yang terbuka? Ya. Kita kembalikan kepada definisi.
bahwa semua informasi yang berasal dari badan publik yang bersumber dari uang negara itu adalah informasi yang terbuka kepada publik, terkecuali informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu sifatnya ketat dan terbatas. Artinya dia masih bisa dibuka kepada orang-orang tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya informasi data pribadi bisa dibuka kalau yang bersangkutan mengizinkan. Kemarin kami baru habis sidang putusan antara pemohon informasinya ini dengan pengacaranya dengan satu UGM, ya, universitas. Dia mengajukan permohonan tentang klarifikasi atas pembatalan terhadap pengangkatan guru besar atau profesor. Jadi si ini itu dianggap tidak lolos untuk persyaratan guru besar, profesor. Apa klarifikasinya? Apa pertimbangannya? Begitu Pak. Jadi tidak lagi sekedar dokumen, tapi dia pertimbangan itu. Lalu terjadilah sengketa di sana. Ya. Nah, lalu kita gunakan di dalam Undang-Undang KIP pasal 17 tentang informasi yang dirahasiakan, tetapi di pasal 18-nya itu bahwa informasi yang bersifat pribadi, karena ini kan termasuk kapabilitas ya, hasil tes, hasil ujian dan sebagainya itu adalah termasuk kapabilitasnya. Itu adalah informasi yang dikecualikan, tetapi dia bisa dibuka selama yang bersangkutan mengizinkan. Maka si pemohon informasi ini mengajukan permohonan. Dia mengajukan permohonan informasi untuk minta data hasil tesnya, ya, hasil daripada penilaian dia, kenapa dia dibatalkan sebagai guru besar, sebagai profesor. Nah, dia pertimbangannya ke sana. Ya, tetapi ternyata dari pihak kampus juga banyak pertimbangan. Pak, yang lain kami bisa kasih Pak, tetapi penguji penilai kami nggak mau kasih nama Pak, karena di dalam menguji seseorang itu untuk mengikuti sebuah seleksi itu kan bukan hanya kemampuan akademik, tapi ada non akademik. Apa non akademik itu? Salah satunya adalah tentang track record. Ya, track record, laporan orang ini pernah begini, orang itu pernah begitu dan sebagainya. Itu namanya non akademik yang juga menjadi penilai. Kami keberatan Pak nama orang itu, kata pihak termohon. Kami keberatan kalau orang itu namanya diberi kepada nanti bisa terancam karena dia pelapor misalnya begitu. Maka di dalam sebuah informasi pribadi yang tadi dia punya hak, tetapi di dalamnya juga ternyata ada informasi orang lain. Dan kita harus tutupi begitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Komisi Informasi itu melakukan uji namanya kepentingan publik. Ya, kita boleh melakukan uji konsekuensi untuk mengecualikan informasi, tetapi kami Komisi Informasi menguji kepentingan publik, melihat manfaatnya bagi publik. Bermanfaat enggak bagi publik kira-kira kalau sebuah informasi ini dibuka kepada publik, lebih banyak manfaat atau tidaknya untuk kepentingan publik, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan yang lain-lainnya. Nah, saya rasa kalau pengecualian informasi itu kita agak lebih gampang Bapak Ibu sekalian. Kenapa agak lebih gampang? Karena di dalam rujukan undang-undang itu sudah jelas. Yang dikecualikan itu adalah ABCD dan seterusnya. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk diskusi terkait dengan informasi terbuka yang tidak diatur di dalam undang-undang KIP. Ya, informasi terbuka ini ada yang berkala, yang kita upload seperti barang dan jasa, ya, kinerja, program kerja ini harus kita upload. Sekarang ada yang namanya adalah informasi berdasarkan pada permintaan, ya, analisis sensitif dan teknis pemberian informasi. Saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Kalau seorang ada dia pendidikan sekolah dasar misalnya, dia ini pendidikannya sekolah dasar,
tapi dia warga negara Indonesia, punya KTP. Lalu ini gedung baru lah misalnya perlu dibangun. Ya kan kadang-kadang ada orang yang pendidikannya SD tapi mentalnya S3 kan, ada juga yang begitu kan. Pendidikan cuma SD mentalnya sama dengan mental doktor. Dia mengajukan permohonan informasi ke badan publik. Ini rumah sakit lah misalnya ya. Dia mengajukan permohonan. Saya meminta tentang dokumen kontrak pembangunan gedung ini yang nilainya taruhlah misalkan 50 miliar. Kira-kira kalau dia mengajukan permohonan informasi di ke PPID Bapak Ibu sekalian dikasih nggak kira-kira? Tahu nggak bisa jawab? Ya, dia umurnya cukup. Permohonan informasi itu kan syaratnya adalah warga negara, ada KTP dan seterusnya. Kalau dia kelompok orang kuasa, kalau dia badan hukum, ya tentu ada apa namanya itu ada akta dan juga ada anggaran dasar. Nah, itu kita sudah paham semua itu. Nah ini orang mau mengajukan tentang pembangunan, kira-kira dikasih nggak? Ini kira-kira satu kontainer ininya, apa dokumennya, begitu. Ada yang bisa jawab? Bisa Pak jawab? Gimana? Gimana Bu penjelasannya? Cara mengidentifikasi kepentingannya? Mohon izin Pak, jika salah mohon dibenarkan. Namanya diskusi Bu ya. Ya, menurut saya kita sebagai badan publik ketika kita dimohonkan suatu informasi lebih baik kita melakukan suatu identifikasi kepada pemohon informasi kita. Kenapa Pak? Karena kita akan memberikan informasi ya Pak. Di situ memang semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Tetapi jika informasi yang kita berikan ini kedepannya disalahgunakan, itu juga akan menjadi fatal. Jadi menurut saya ketika kita mau memberikan informasi ada baiknya kita melakukan identifikasi. Kita boleh bertanya untuk apa informasi ini kedepannya digunakan, kan di dalam surat pernyataan itu juga ada. Saya kontrol sosial. Baik Pak. Saya mau melihat ada nggak penyimpangan dalam pembangunan ini. Kalau kemarin kebetulan badan publik kami juga menerima dari lembaga sosial seperti itu Pak. Jadi ada lembaga sosial latar belakangnya bukan pendidikan, tetapi meminta data pendidikan kepada kami begitu. Alasannya kontrol sosial. Akhirnya kami melakukan sebuah penolakan karena agak menyimpang dari hal yang seharusnya lembaga tersebut lakukan dengan data yang diminta kepada kami. Jadi sebagai kontrol kami juga sebaiknya kita lakukan identifikasi di awal gitu agar tidak memberikan informasi keterangan yang salah. Ada yang mau menyangka kira-kira? Jadi Ibu cenderung ditolak ya? Ya, kalau latar belakangnya mungkin tidak sesuai dengan penggunaan data. Ada yang menyangka kira-kira ini orang punya hak. Saya warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, saya berhak untuk mengajukan mendapatkan informasi. Apa tidak menyalahi hak asasinya kira-kira? Ada yang bisa tambahkan ya, Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu skill yang harus dimiliki oleh badan publik dalam hal ini PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jangan hanya terbatas pada melihat informasi ini terbuka atau informasi dikecualikan. Jangan hanya di situ. Tapi kita harus memiliki kemampuan yang namanya adalah analisis sensitif. Ya, analisis sensitif informasi serta bagaimana memberikan hal-hal yang bersifat teknis pada pemohon informasi. Kalau pemohon informasinya cuma tamat SD, kan kita berpikir kalau kita kasih dokumen kontrak ini,
dia mau melakukan kontrol sosial atau mau melihat apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Dalam pertanyaan kita, orang tamat SD mampu nggak dia menganalisis itu? Kan nggak mampu, ya kan? Kita berikan informasi, kita sudah 7 hari 7 malam untuk menyiapkan informasi yang diberikan kepada dia, dan dia juga tidak mampu. Pak, ujung-ujungnya Anda menjadi sampah di rumahnya, kan begitu, ya kan? Maka harus ada pertimbangan. Artinya pertimbangan untuk memberikan informasi kepada pemohon itu yang kita sebut penyeimbang kepentingan publik. Bukan berarti kita membatasi atau menolak hak dia untuk mendapatkan informasi publik, tetapi kita perlu menyeimbangkan kebutuhan dia sampai di mana. Ya, simpelnya itu beginilah. Kalau kita punya anak, kalau anak TK kan kebutuhannya adalah misalnya hanya buat jajan, buat beli es krim. Ya, belilah uang secukupnya buat dia. Tapi kalau dia sudah mahasiswa kedokteran lagi misalnya, ya kan, mungkin 500.000 atau 1 juta belum cukup. Ya, kebutuhannya begitu. Tapi kalau kita balik 1 juta buat anak TK, itu kan berarti realitasnya kan. Maka itu yang harus kita pikirkan. Maka kita bisa mengabulkan permohonan informasinya. Tidak semua dokumen yang tadi itu 1 kontainer kita berikan kepada si pemohon, tapi kita bisa membatasi. Kira-kira pemohon ini akan kita berikan informasi, misalnya tentang umumnya saja, misalnya tentang papan pengumumannya atau tentang apa. Jadi dibatasi, Pak. Jadi kita nggak usah memaksakan dia harus kita kasih sesuai dengan itu. Maka disinilah skill seorang PPID itu juga harus bisa melihat itu. Pak, nanti kalau saya tidak kasih semuanya, saya cuma kasih 10% dari permohonannya, dia lalu sengketa di komisi informasi, maka komisi informasi juga akan melihat pada kepentingan itu nantinya. Ya kan? Kita juga akan melihat, oh ini kamu kan cuma tamat SD, kamu nanti akan mau pakai buat apa? Coba gimana caranya? Misalnya, kalau kita coba gimana caranya kamu bisa menganalisis bahwa proyek ini terjadi pelanggaran atau tidak, tapi nggak mampu juga. Begitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya perlu kita pertimbangkan. Kita memang harus mengakomodir hak publik dalam memperoleh informasi, tetapi kita juga harus mempertimbangkan hak kita dalam hal menolak, dalam hal mempertimbangkan sumber daya kita. Sumber daya itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan kita, dan sumber daya waktu, sumber daya teknologi segala macam itu kita harus pertimbangkan sehingga tidak semuanya kita kasih. Itu ya. Nah, ini yang menurut saya yang harus dipertimbangkan, karena nanti muaranya kan terjadi sengketa informasi. Kalau sengketa informasi itu kan hanya wujud akuntabilitas publik yang tidak puas dengan PPID atau atasan PPID itu Sekda. Karena dia tidak puas, apakah dengan ibu kasih semua 1 kontainer itu lalu dia tidak sengketa? Juga tidak ada jaminan. Nah, orang tidak puas, dan kita juga nggak bisa melarang orang harus puas seperti apa, ya kan? Pak, kita kasih dia cuma 10%, dia nggak puas, silakan. Tapi kan nanti masih ada filternya itu, majelis yang akan mempertimbangkan kepentingan dua belah pihak itu, ya, yang kita sebut dengan komisi informasi. Nanti dia yang akan menilai. Begitu. Dia akan tanya juga komisi informasi, kamu ini pendidikan apa? SD, Pak. Kamu minta apa? 1 kontainer proyek ini, Pak, yang nilainya 50 miliar. Ya kan? Kamu pernah lihat uang 20 miliar? Tidak, Pak, misalnya dan sebagainya. Bisa nggak? Oh, tidak bisa. Kamu dikasih apa sama PPID? Pak, saya dikasih cuma papan nama doang. Ya kan? Lah, papan nama itu kamu sudah cukup belum? Atau kamu minta yang lebih lagi dari papan nama? Pak, saya minta yang ini, Pak. Ditimbanglah oleh majelis permintaannya. Namanya juga memutuskan. Orang minta ini kan nggak mesti harus 100% dikabulkan, tapi harus ditimbang sana, timbang sini, begitu caranya, Pak, ya, begitu, ya. Silakan, Pak.
apakah cukup dengan variabel tamatan SD saja? Kita mengkategorikan mereka tidak akan mampu mengelola informasi yang kita berikan kepada mereka. Contoh misalnya, saya ragu dengan dengan variabel tamat SD saja. Siapa tahu seorang tamat SD dia seorang kontraktor besar yang memiliki banyak orang-orang di bawah mereka, misalnya seorang teknik sivil, teknik arsitek, ya. Sehingga dia dari pengalamannya dia mampu menganalisis suatu kebutuhan terkait dengan suatu dokumen dalam rangka pembangunan sebuah gedung yang bernilai 5 miliar tadi, seperti contoh yang disebutkan Bapak tadi. Sehingga untuk sebagai lembaga publik kita nanti ketika ditambahkan argumentasi mereka adalah seorang kontraktor besar yang mengambil beberapa proyek pemerintah maupun proyek di luar pemerintah, akhirnya dia memiliki kemampuan untuk menganalisis setiap informasi yang mereka butuhkan dalam kaitannya dengan pembangunan suatu gedung tadi. Mungkin Pak, mungkin ada penjelasan lebih lanjut Pak. Baik, simulasi yang saya sampaikan tadi itu jangan langsung pada angka titik, ya, tetapi masih berkoma seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, ya begitu, ya. Artinya kalau seandainya pemohon informasi ini dengan pendidikan tamat SD kemudian meminta informasi di badan publik, maka kan tidak cukup hanya sampai di situ, tapi kalau dia punya sumber daya, ya kan nanti ada klarifikasi latar belakang. Dia pengusaha besar, dia nggak mau sekolah, taruhlah yang mungkin kita kenal itu namanya Bob Sadino. SD-nya tidak tamat ya Pak, ya kan, almarhum Bob Sadino, ya kan. Tapi dia punya bisnis besar. Kan kita harus PPID kan harus mempertimbangkan hal-hal itu, artinya harus didalemin siapa yang meminta informasi. Oh ternyata misalnya Bob Sadino atau siapa lah pengusaha besar, dia tamat SD atau tidak tamat SD. Jangan titik sampai di situ, ya, jangan titik sampai di situ. Tapi dia ini punya para arsitek, punya analisis, punya auditor, punya apa dan segala macam, ya. Maka di situ yang kita timbangkan. Kalau yang saya katakan tadi dia tamat SD, pekerjaannya apa, tukang beca misalnya, ya kan, atau dia hanya petani biasa, tidak ada lagi sumber daya lain yang mendukungnya itu. Maka di situ yang saya bilang tadi, PPID-nya harus pandai-pandai untuk menilai. Apakah ukurannya hanya pendidikan? Tidak, itu simulasi Pak. Jadi simulasi yang saya maksudkan itu juga dilihat dari berbagai aspek lain, relevansinya juga dipertimbangkan. Kalau dia ahli, kalau dia NGO atau TSO tentang lingkungan misalnya, dia meminta informasi yang lain tentang kesehatan misalnya, itu kan nggak nyambung Pak, ya. Dia ini LSM-nya adalah peduli lingkungan Bali misalnya, tapi dia meminta informasi yang sama sekali tidak ada kaitan dengan itu. Maka bisa jadi Pak, nggak relevan, relevansi kemudian pertimbangan itu luas saja, tidak ada batasan. Termasuk juga dengan relevansi terkait dengan kebutuhan informasinya itu. Kira-kira informasi ini dibutuhkan saat ini atau butuh penundaan. Bisa jadi pertimbangan, apakah harus diberikan saat ini atau dibutuhkan pada misal ada pemohon informasi atau misalnya dalam konteks lain memohon informasi terkait dengan pembangunan rumah ibadah, taruh rumah ibadah di sesuatu tempat yang konflik misalnya di situ, kan bisa saja Pak konflik. Rumah ibadah A
Tetapi kemudian di situ ternyata sedang konflik. Maka kan kita bisa menunda, jangan dulu, karena ini masih pada posisi rawan. Informasinya terbuka, tetapi kami tunda untuk memberikannya di kemudian hari. Tetapi itu harus diklarifikasi, ya, harus diberikan penjelasan-penjelasan. Inti dari itu semua Bapak Ibu sekalian, bahwa pemohon informasi punya hak untuk mendapatkan informasi melalui proses yang namanya pengajuan permohonan. Ya, kita nggak boleh membatasi. Sama dengan komisi informasi, sama dengan pengadilan tadi, itu tidak boleh menolak yang namanya perkara. Ya, komisi informasi itu terima dulu, PT UN terima dulu, pengadilan negeri terima dulu, kepolisian terima. Soal diterima atau tidak itu kan cerita lain, ya. Soal dikabulkan atau tidak itu kan itu cerita lain. Apakah setiap orang meminta itu kemudian langsung kita kabulkan? Kan tidak. Maka di situ ada analisa kita untuk melihat berbagai aspek relevansinya terhadap informasi itu dibutuhkan atau tidak oleh orang tersebut, sehingga tidak memubazirkan ya kerja-kerja kita seperti itu. Ya, jadi itu hanya ilustrasi contoh, tapi Bapak Ibu sekalian saya kira sudah paham bagaimana mengilustrasikannya atau mengimplementasikannya di dalam badan publik kita masing-masing, ya. Jadi silakan aja ditolak. Nanti di komisi informasi juga pertimbangannya juga akan ke sana. Ya, kita lanjut, kita nggak baik. Mohon berapa? Hah? Mohon. Oh, habis ya? Sampai ke berapa? Baik. Coba biar ada materi yang bagus. Ya. Ini saya rasa sudah paham ya, Pak. Nah, ini adalah alurnya ya. Nanti silakan aja kalau alur ini nggak penting. Coba kita lanjut. Lanjut aja. Nah, coba mengapa terjadi sengketa informasi? Ya, penolakan terhadap berdasarkan alasan pengecualian. Tidak disediakan informasi berkala, tidak ditanggapi permintaan informasi, ya kan? Kemudian permintaan tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhi permintaan informasi dan seterusnya. Ini adalah mengapa terjadinya sengketa informasi, ya. Ada uji terjadi. Lanjut. Nah, ini adalah informasi rahasia yang mengapa berkaitan dengan pasal 17 saja. Ya, baik, sampai di sini. Ini tadi yang sebenarnya sudah saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, karena terbatas waktu, saya kira kalau ada yang ingin di-sharingkan, ditanya lebih lanjut, monggo silakan. Kita bisa share saja, ya. Kalau materi ini kan sebenarnya normal saja, normatif aja. Ada? Bapak Ibu sebelah kiri ada lagi yang tanyakan? Kalau pertanyaan Bapak tadi udah menjawab belum kira-kira? Saya ilustrasikan begitu, Pak. Ya. Saya kan konsekuensi tentang pendidikan yang besar. Jadi kita di kantor, memang dia yang berhak. Dia yang berhak, memang benar dari komisi informasi mereka yang berhak, tapi di kantor belum bisa melaksanakan karena memang hasilnya tidak ada. Kemudian di kantor akibat hukum BPN tidak bisa memberikan informasi seperti apa. Iya, itu informasinya sebetulnya dikuasai, ya, dimiliki oleh BPN. Ya, tetapi setelah artinya itu menjadi kewenangan BPN, ya, terkait dengan informasi. Nah, tetapi selanjutnya setelah dicari informasi yang dimaksud, ternyata sudah tidak ada lagi informasi yang dimaksud itu, dicari-cari. Nah, maka apa upaya daripada BPN? Karena begitu, Pak. Ya.
untuk memberikan satu salinan yang kira-kira arsip yang tadi hilang, ya, dokumen yang tadinya hilang itu secara keabsahannya itu sama persis dengan itu. Sama seperti misalnya ijazah hilang. Ijazah itu kan cuma satu kali ya Pak ya. Kalau kita punya ijazah itu dulu cuma satu kali. Kalau ijazah kita itu hilang, apakah nanti pemerintah bikin ijazah baru? Kan tidak Pak. Salinan sesuai dengan aslinya, begitulah kurang lebih ya. Nah kurang lebih begitulah maksudnya. Salinan sesuai dengan aslinya yang kira-kira tadi siapa yang berwenang untuk menerbitkan arsip yang sesuai dengan aslinya itu. Nah, gitu. Izin Pak, kalau di BPN ada dua Pak, Ya. Produk sertifikat dan yang dipakai untuk membuat sertifikat Pak. Jadi mereka minta yang dipakai untuk membuat sertifikat Pak. Kalau salinan sertifikat kita siap, tapi mereka tidak menginginkan. Jadi Mereka tetap menginginkan sertifikat. yang dipakai untuk membuat sertifikat, arsip yang dipakai untuk membuat sertifikat. Jadi mereka ahli waris. Kemungkinan mereka melihat siapa yang menandatangani dulu seperti itu Pak. Jadi kita belum bisa berikan. Baik. Pak, jadi sidang sengketa pertanahan itu sebetulnya paling banyak di Komisi Informasi, ya, baik itu di pusat maupun di daerah. Itu rata-rata tentang pertanahan. Dan kita ini yang berkaitan dengan sertifikat dan sebagainya. Saya kira memang tindak lanjutnya antara Komisi Informasi dengan BPN itu memang perlu ada satu MOU Pak, yang nanti bisa jadi kita membuat satu peraturan, ya, peraturan BPN lah misalnya, ya, peraturan tentang standar layanan informasi pertanahan di lingkungan BPN gitu, sehingga nanti ada masukan-masukan dari Komisi Informasi. Jadi nanti berbagai case yang terjadi di BPN itu bisa ini kan bisa diskusikan, kita bisa jadi regulasi nanti Pak. Ini persoalannya karena memang regulasi antara BPN dengan Komisi Informasi itu kan tidak ada, begitu kan? Bahwa misalnya sertifikat adalah informasi yang terbuka. Ada satu lucu ini saya kasus pertanahan Pak. Pemohonnya adalah Penny Gozali. Penny Gozali udah kenal ya, pakar komunikasi politik. Dengan termohonnya BPN lagi Pak, BPN Bogor lagi, daerah Bogor. BPN ini kan dia PPID-nya kan sentral Pak. Dia tidak kayak misalnya di lembaga struktural, di lembaga misalnya kayak KPU kan, dia PPID-nya ada di daerah. Tapi kalau misalnya BPN itu sama dengan Kemenkeu, jadi pusat. BRI itu sama jadi pusat. Jadi dia punya PPID itu di tingkat nasional. Kalau yang di daerah-daerah itu dia namanya PPID pembantu atau pelaksana. Jadi kalau nanti permohonan informasi ke pusat dulu, dia begitulah. Nah, Effendi Gozali ini mengajukan permohonan informasi terkait dengan apa waktu itu ya? Intinya itu adalah bahwa Effendi Gozali ini pernah membeli tanah dari tahun 2010 tahun 2013. Kemudian tanah itu dibuatlah akta jual beli ya begitu. Ya, AJB ada 5 sebetulnya. Kemudian di tahun 2022 dia mau mengajukan pengukuran. Ya, pengukuran artinya mau membuat sertifikat. Ketika dia mengajukan pengukuran dan diukur oleh orang BPN, setelah diukur ternyata tanah tersebut sudah ada yang punya. Artinya tumpang tindih. Dia terkaget. Ya, dia terkaget lalu dia meminta sertifikat yang tadi oleh BPN ditolak karena tidak ada legal standing, karena bersifat pribadi terkait dengan itu tadi. Ditolaklah oleh BPN lalu dia mengajukan sengketa di Komisi Informasi. Maka yang dia minta Effendi Gozali itu meminta tentang warkah. Warkah itu asal usul ya, tanah mulai dari tanah adat dijual ke siapa, yang beli siapa, sampai itu terjadilah sertifikat hukum ini. Maka ditolaklah oleh hukum. Nah, karena ini terjadi sengketa untuk edukasi publik, maka terjadi sengketa di Komisi Informasi. Di Komisi Informasi lalu ya oleh Komisi Informasi diputuskan terbuka untuk termohon. Jadi hanya pemohon yang dapat itu, nggak boleh misalkan karena ada alasan kepentingan publiknya yang kita lihat di situ Pak.
ya, demi untuk menjaga agar harmonisasi, tidak ada konflik dan sebagainya, dan dia merasa bahwa dia ikut membeli, jadi kita coba untuk memberikan itu, ya, kopi salinan bukan yang aslinya, ya, kopi salinan itu saja. Tetapi kemudian si BPN itu mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, PT UN mengabulkan sama dengan Komisi Informasi, menguatkan putusan Komisi Informasi. Lalu BPN mengajukan lagi ke Mahkamah Agung Kasasi. Beberapa waktu yang lalu saya dapat info bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Komisi Informasi dan membatalkan putusan dari PT UN. Artinya memang yang mana yang di atas, ya, yang di Mahkamah Agung. Lalu pertanyaannya beberapa waktu lalu saya diskusi dengan Hakim Agungnya, kenapa dibatalkan? Kurang lebih begitulah. Ternyata persepsinya berbeda. Ya, Mahkamah Agung melihat bahwa kewenangan untuk memeriksa BPN Bogor itu adalah Komisi Informasi di Jawa Barat, karena itu kabupaten, ya kan? Padahal Komisi Informasi memeriksa dan memutuskan BPN Bogor itu karena PPID-nya memang dia sentral ke Jakarta. Jadi dua persepsi yang berbeda antara Mahkamah Agung dengan Komisi Informasi itu berdampak putusan yang berbeda. Itu aja. Ya, akhirnya tapi yang mana yang di atas begitu. Padahal jelas sekali kalau Komisi Informasi di dalam memeriksa atau memutuskan sengketa informasi itu berdasarkan pada kewenangan relatif maupun kewenangan absolutnya. Kewenangan relatifnya kalau dia wilayah provinsi di bawah itu kewenangannya adalah Komisi Informasi Provinsi, tapi kalau dia nasional ya itu kewenangannya Komisi Informasi Pusat. BPN itu dia sentral, maka kita melihat PPID utamanya di sana. Kenapa terjadi sengketa? Itu karena keberatan terhadap atasan PPID. Siapa atasan PPID? Biasanya sekjen, biasanya begitu. Yang kalau di pemerintah daerah itu sekretaris daerah, misalnya begitu kan? Nah itu contoh case yang terjadi misalnya seperti itu. Ya, habis ya waktunya ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin ngawur gitu kemana-mana, tapi ya di materi saya itu ada nomor WA saya. Kalau ada kasus, ada diskusi lebih lanjut, silakan dihubungi, nggak apa-apa. Ya, nah di sini juga ada teman-teman dari Komisi Informasi Daerah yang juga siap untuk bersinergi, kita berdiskusi dalam hal kasus-kasus apa atau dalam hal apapun yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ini. Saya rasa begitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada moderator apa yang harus dilakukan selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Saudi. Jadi waktu kita nggak bisa di ini Pak. Jadi waktu terus berjalan. Ini sekarang sudah jam 12.41 waktu sini Pak. Karena Pak